Puji, hormat, syukur bagi Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Karena Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kekal adanya. Itulah Allah yang benar-benar kami sembah dan kami percayai dengan segenap hati kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus Roh Kudus, pagi hari ini celikanlah mata rohani kami semua yang mendengarkan firman ini, dan firman-Mu selanjutnya akan bekerja dalam hati kami, di mana kami benar-benar akan percaya sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Karena Kau telah turun ke dunia untuk benar-benar menjangkau kami, menarik kami ke dalam pangkuan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengar dan menerima serta merenungkan dan mempraktekkan firman ini, katakan dengan iman. Amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mari pagi hari ini kita belajar lebih lanjut ya saudara, yang ada hubungannya dengan Natal ya, dengan kelahiran Tuhan, dengan khotbah 2-3 minggu yang lalu ya. Karena ini penting dan pokok daripada kekristenan yang kita percayai adalah dalam pengajaran ini ya. Ini ada kelanjutan daripada yang kemarin. Nah, saya ulangi sebentar ya. Yang sudah kemarin minggu kemarin ya, Yesus lahir ke dunia atas inisiatif Bapa ya. Jadi dengan kata lain, kekristenan adalah menjangkau ya, menjangkau manusia. Bapa melalui mengutus Yesus Kristus yang dilahirkan melalui Maria ya. Jadi bukan kita yang menjangkau Tuhan, tetapi Tuhan yang menjangkau, menarik. Dia turun ke dunia melalui Yesus untuk menarik kita kembali ke surga. Ya, jadi ingat, ini penting sekali saudara ya, bukan kita menggapai-gapai ke sana, bukan. Dia yang telah turun dulu ya melalui Maria. Nah, nanti turunnya lahirnya Yesus ya. Nah, jadi kekristenan itu seperti itu. Ingat sekali ya. Jadi dia Tuhan yang menarik kita turun ke dunia, menarik kita pulang ke surga ya. Bukan manusia berusaha naik surga, bukan. Nah, sekarang kita baca Titus 2 ayat 11. Ya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Terus 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Nah, kita kembalikan ke ayat 11. Ya, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, jadi bahwa Allah menyelamatkan manusia semua ini ya, semua manusia ya, menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nyatanya ini adalah dengan turunnya Roh Kudus lahir ke dunia melalui Maria ya, yang kita peringati sebagai Natal. Jadi ini sudah nyata saudara ya. Nah, apakah berarti semua orang diselamatkan? Karena ditulis sih ini yang menyelamatkan semua manusia. Apakah semua manusia diselamatkan? Ya, jawabannya tidak. Nah, ini apakah terbalik? Apa ini nggak berlaku? Berlaku. Nah, penyelamatan ini ya berlaku
ya, apabila orang itu percaya, saudara, ya, bahwa Allah turun ke dunia, ya, melalui Yesus Kristus menyelamatkan sebagai juru selamat Mesias. Baru keselamatan itu efektif aku terima, ya. Jadi keselamatan memang kasih karunia, saudara, ya. Tapi bukan berarti kasih karunia ini semua mendapatkan, ya. Memang apabila orang itu percaya maka mendapatkan. Tetapi kalau tidak percaya tidak mendapatkan. Ya, jadi ini kata-kata percaya atau beriman ini penting sekali. Maka di sini disebutkan segala sesuatu mungkin bagi orang yang beriman atau orang yang percaya. Jadi syaratnya adalah percaya, saudara. Padahal, ya contohnya gini aja lah. Saya sekarang mengumumkan, siapa yang mau datang kemari, saya beri uang 100.000 setiap orang. Saudara mungkin ngomong percaya, tapi nggak ada yang melangkah ke sini, yang nggak dapat uang itu, betul nggak? Padahal saya benar-benar sudah menyiapkan uang itu. Nah, ini tahun baru saya bagikan, ya, ke saudara-saudara semua uang 100.000 per orang, ya. Siapa yang mau datang kemari dapat, ya. Kalau yang nggak datang, walaupun ngomong percaya atau ada nggak butuh, lah ngapain cuma 100.000, saya punya puluhan juta, ratusan juta, ya, saya nggak mau lah, ya. Percaya sih percaya, tapi saya nggak melangkah. Dapat nggak 100.000? Nggak dapat kan? Ya, tapi saya ini benar-benar mau memberikan. Nah, ini contoh, ya. Nah, kalau pemberian dari Tuhan itu jauh melampaui 100.000. Nah, pemberiannya adalah keselamatan kekal di dunia nanti maupun di dunia sekarang ini, yaitu diselamatkan dari kuasa dunia ini, ya, yang selalu hubungannya dengan aku, ya, keakuan dan materi sentris. Kita diselamatkan dari itu, saudaraku. Ibarat lagi demikian, saudara, ya. Dunia ini, alam ini, ya, sudah memberikan sinar matahari, ya. Tiap pagi sampai siang ada sinar matahari. Nah, kenapa ada orang yang osteoporosis karena kurang jemur matahari? Ya, akhirnya dia gampang patah tulang, saudara. Ini kan yang sering ini terhadap para ibu, ya, para ibu-ibu takut hitam, jadi nggak mau jemur, saudara. Nah, apakah Tuhan salah? Apa milih? Oh, ini orang harus kena osteoporosis, ini enggak. Sebetulnya tidak. Semua harusnya sehat tulangnya. Selama orang itu mau berjemur, mau keluar ke sana berjemur. Nah, siang hari berjemur 10 menit. Nah, dijamin tulangnya akan kuat. Nah, demikian juga kita, saudara. Kekristenan ini sebenarnya Tuhan sudah memberi segala sesuatunya. Baik untuk hidup sekarang di dunia, ya, lepas dari kuasa aku, kuasa ego, keserakahan, ya, dan sebagainya. Dan nanti saat kita dipanggil Tuhan, kita bersama Dia di surga. Itu ada jaminannya, saudara. Tetapi syaratnya adalah apa? Percaya. Nah, percayanya ini bukan hanya di mulut, saudara, ya. Percaya ini adalah sama dengan melangkah untuk menerima, ya, atau menerima, percaya itu kemudian melangkah. Jadi ada kita punya respon, saudara, ya. Respon percaya ini penting sekali. Dalam arti percaya adalah menerima Dia sebagai juru selamat pribadi. Aku percaya, Tuhan, bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang turun ke dunia melalui Maria. Dan aku percaya Engkau akan mengembalikan hubunganku dengan Engkau. Sebelum aku jatuh dalam dosa di Taman Eden, waktu itu
Adam pertama. Nah, turunannya aku terima kutuk itu. Sekarang aku dilepaskan dan kembali bersekutu dengan engkau. Nah, percayanya harus sampai seperti itu, saudara. Bukan percaya hanya sekedar bergereja, ya, atau baca firman. Ya, semua baik, saudara, ya. Kita bersekutu di gereja mendengar firman baik semua. Tetapi fokus kita harus kembali ada persekutuan dengan Tuhan melalui percaya itu. Nah, baru nanti kelanjutannya kita akan menghasilkan buah roh, saudara. Kalau enggak kita akan jatuh bangun terus, saudara. Karena salah, ya, percayanya itu percaya yang dianggap hanya sekedar ke gereja, hanya sekedar nyembah, oh sudah percaya. Ya percaya, tapi percaya yang di Alkitab jelas dikatakan percaya adalah menerima dia sebagai Mesias, juru selamat, ya, keselamatan akhirat maupun keselamatan di dunia ini. Contohnya tadi ayat 12, coba ini, ya. Nah ini, Ia, yuk baca yuk, 2, 3. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, jadi ini adalah yang dunia ini sekarang ini, janji, ya, beribadah di dalam dunia sekarang ini, ya. Nah, kadang-kadang kita pikirannya terlalu maju, dalam arti yang penting saya mati masuk surga, percaya Yesus. Padahal janji Tuhan juga termasuk ini di dalam dunia sekarang ini, yaitu meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Ya, jadi ada 4 ini yang harus benar-benar kita pelajari dalam keseharian kita. Ya, kita baca firman, ya, kita tekuni menyembah Tuhan, berjemaat, ya, ke gereja. Semua ini tujuannya ini. Kalau nanti kita pulang ke surga, ya, kalau kita dipanggil Tuhan pulang ke surga, itu memang ada jaminannya, ya. Yesus sendiri juga di dalam Yohanes 10 ayat 28 disebutkan, ya, tidak ada kekuasaan apapun yang mampu merebut engkau dari aku. Nah, tapi yang utama kita sementara masih ada kesempatan, diberi kesempatan untuk hidup di dunia, yang kita pelajari ini, saudara. Ini, ya, yang harus dipelajari. Jadi bukan salah Tuhan, ya. Kadang-kadang dulu saya juga mikir, saudara, oh ya, wong dia dapat kasih karunia, saya nggak dapat, maka saya sulit untuk percaya, ya. Padahal yang benar semua sudah diberi untuk mendapatkan, tetapi belum tentu orang itu percaya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana, ya, supaya kasih karunia yang sudah Tuhan sediakan melalui Yesus Kristus benar-benar kita terima, ya. Nah, contohnya kalau sekarang, ya, kita keluar itu jemuran di sana, nah, itu misalkan matahari, ya, adalah percaya bahwa itu sinar matahari, dan percaya itu bisa menguatkan tulang saya melangkah ke sana berjemur, misalkan begitu. Nah, sekarang kita hubungannya dengan Tuhan. Kita buka Lukas 1, ya, ayat 50, 49 sampai 54, ya. Inilah langkah, ya, yang diperlukan, ya, untuk kita benar-benar menerima kasih karunia itu, yaitu keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, ya, baik saat hidup di dunia ini maupun saat kita dipanggil Tuhan, ya. Ayat 49, ya, kita baca 2, 3. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku
dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Amin. Nah, ini janji Tuhan ya. Cara untuk ya anggaplah kalau kita sedang belajar kan namanya cara ya. Cara untuk benar-benar kasih karunia, yaitu Yesus itu benar-benar kita terima dan menghasilkan dampak yang luar biasa sekali. Ya, kita kembali ke 49. Ya. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Perbuatan-perbuatan besar ini apa? Nah, ini perbuatan terbesar yang pernah terjadi di dunia ini. Dalam hal ini Maria ini yang nulis sajak ini ya. Dalam nubuatan ini Maria. Kita pun sama saudara, yaitu saat kita menerima Roh Kudus saudara. Di sini perbuatan besar adalah di saat malaikat datang mengatakan engkau akan mengandung Roh Kudus. Nah, ini perbuatan besar ya. Bagi kita pun sama. Perbuatan yang terbesar dalam hidup kita adalah saat kita percaya dan menerima Dia sebagai juru selamat. Nggak ada perbuatan yang lain yang lebih besar dari itu. Ya, ingat ya saudaraku, perbuatan besar adalah perbuatan dalam pengertian lahir menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, ini yang nomor satu. Bukan yang lain ya. Bukan naik pangkat, bukan lulus kuliah, bukan tokonya tambah banyak, bukan ini. Tapi benar-benar terima Dia. Ya, perbuatan kepadaku ini kepada Maria yang terbesar itu adalah kelahiran, mengandung dan lahirnya Tuhan Yesus ya, melalui Dia. Sekarang ayat 50 ya. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Nah, ini takut akan Dia sama dengan percaya, bukan takut yang negatif ya saudara. Takut dalam arti segan, hormat ya. Takut dalam arti segan, hormat ya, bukan takut dipukuli atau takut dihukum, bukan ya. Tapi takut, segan dan hormat akan Dia, menghargai Dia dengan segala apa yang Dia ada ya. Jadi bukan takut yang negatif ya. Jadi kalau kita takutnya benar, rahmatnya ini, kasih karunia-Nya ini akan terus menerus ya terjadi. Nah, tapi kalau kita takutnya salah, nah contohnya gini, takut yang benar dan takut yang salah. Kita datang kemari, saudara, ada dua motivasi. Ya, kita ini di sini berapa puluh orang ini ada dua motivasinya. Ya, satu datang karena takut dihukum oleh Tuhan. Ya, saya harus ke gereja lah mendengar firman. Kalau enggak nanti jadi mbok terkutuk. Ya, nanti kalau yang pedagang nanti dagangnya jadi sepi misalkan, atau yang lain-lain. Nah, itu yang namanya takut yang salah, saudara. Ya, takut yang negatif, salah, saudara. Takut yang benar adalah bahwa karena aku telah percaya dan aku mengakui Dia sebagai Mesias, aku ingin bersekutu
mendengar firman-Nya, dan persyukuran itu di samping ada di tempat lain, ada macam-macam itu. Di samping itu salah satunya adalah hari Minggu kami berkumpul untuk mendengarkan isi hati Tuhan dan sambil mendengarkan kesaksian-kesaksian. Rasa syukur dan hormat kepada Dia. Itu rahmat-Nya akan turun-temurun. Ya. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kita kesini, saya juga kesini ada dua motivasi. Ya, satu motivasi demi untuk kepentinganku, gagahku dan lain-lain. Ya, ada juga kedua motivasi benar-benar rindu. Ya, ingin menyampaikan kasih Tuhan kepada saudara tanpa motivasi lain. Benar-benar karena aku alami, maka aku rindu. Aku dapat gratis, aku bagikan gratis kepada siapapun yang mau mendengar dan menerima. Tidak ada motivasi lain, karena penghargaanku ya dan apa yang aku terima, syukurku melampaui apapun yang ada di dunia. Nah, jadi pengobahnya ya motivasinya dua, pendengarnya itu jemaat yang bisa dua. Nah, yang benar adalah percaya yang positif. Baca firman, salah apa benar? Benar saudara, nggak salah ya. Tapi ingat ya, baca firman ini bukan bacanya dulu, tapi amin dulu kepada Tuhan. Aku bersyukur Engkau sudah ada di dalam aku, keselamatan adalah kekal. Engkau mengajarkan supaya aku lepas dari dunia ini, dan Engkau ada di dalam firman ini, maka aku baca suratmu ini, surat pernyataan ini. Jadi fokusnya ke Dia dulu, baru baca. Ngerti ya maksudnya ya? Fokusnya ke Dia dulu, baru saya melangkah sini, aku memberi firman Tuhan. Ya, jadi bukan untuk kepentinganku. Ya. Berhubung aku mendapatkan, ini luar biasa sekali, saya bagikan gratis, saya juga dapatnya gratis kok. Ya, demikian juga saudara, ya, mendapat keselamatan kan gratis, dalam arti saudara ngebayar, cukup percaya, bersyukur, dan aku ingin memperdalam yang dimaksud Tuhan, keselamatan di akhirat lah. Kalau akhirat sih nanti, kalau yang di dunia ini bagaimana? Nah, melangkahnya, nah saya ingin diajari, salah satunya melangkah ke gereja, mendengar pengajaran. Ya. Jadi bukan takut nanti kesambet, tidak ke gereja nanti keluar ke sana nanti ketabrak becak misalkan, bukan begitu. Ya. Nah, rahmatnya turun temurun ini dahsyat sekali. Ya, terus 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Ya, jelas ini ya. Kuasanya Dia mau melakukan kuasa dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ini saudara ya, apabila kita sombong, congkak hati saudara ya, rasanya aku sudah dari kecil ya, sebelum lahir mbah saya, opa saya, oma saya, ya dan lain-lain itu ke atas sana sudah Kristen. Ya, saya percaya saya masuk surga. Nah, contohnya congkak hatinya. Atau saya lebih senior daripada yang ngajar itu. Nah, congkak ini. Di hadapan Tuhan kita ini nggak boleh congkak, saudara, nggak boleh sombong. Ya, rasanya sudah bisa. Padahal di hadapan Tuhan semuanya itu bodoh, saudara. Benar, saudara. Ya, karena kita sudah biasa hidup di dunia ini pakai otak manusia yang kecil ini, saudara. Padahal Tuhan kekal. Ya. Selama kita nggak rendah hati mengakui aku nggak bisa apa-apa, ya, aku berserah hanya pada Engkau Tuhan dengan segenap hati, pasti kita akan ini tercerai-beraikan, kacau hidupnya saudara. Ya, jadi Kristen si Kristen saudara.
ya, tetapi hidupnya kacau, gelisah, tidak tenang, ya, karena ini ya keras hati saudara, nggak mau lembek, nggak mau lembut, nggak mau dibentuk oleh Tuhan, saudara. Rasanya aku sudah bisa, aku mendikte Tuhan, ya, maunya aku begini Tuhan, begitu Tuhan, saya mohon Kau yang menggenapinya karena Kau maha kuasa. Nah ini kebalik saudara, ya. Justru yang dia berikan ada orang-orang yang rendah hati, bukan yang congkak hatinya, saudara. Kebaliklah pokoknya ini, ya, ini. Jangan congkak, saudara. Ya, terus selanjutnya, saudara. Ketiga, ini, ayo. Nah, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Nah ini justru orang yang rasanya hebat, aku sudah puluhan tahun ikut Tuhan, sudah beribu-ribu khotbah saya dengar dan saya sudah mengerti semua, ya, saya sudah pokoknya bisa semualah, ngerti ayat juga hafal, ya. Justru orang-orang seperti ini diturunkan, ya. Ia besar, ya. Tuhan akan menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya. Ini bukan tahta pemerintahan, maksudnya tahta pejabat, bukan. Ini tahta, ya. Bertahtanya dari tahta rasa bangga diri. Aku sudah, apalagi aku sudah jadi doktor, ya, doktor teologi, misalkan, sudah komplit, saya ngerti semua. Nah ini akan diturunkan, ini di sini. Ya, jadi janganlah kita meninggikan diri, saudara. Betul, Tuhan ini dahsyat sekali, tetapi jalan-jalannya itu nggak bisa kita telusuri secara otak, saudara. Nah ini, ya. Sebaliknya justru yang meninggikan orang yang rendah, ya, yang rendah hati maksudnya. Justru kalau mengakui, ya saya bodoh Tuhan, seperti dua orang Emmaus itu, yang ke Emmaus, ya, Tuhan sebelum menjelaskan sudah ngomong, hai kamu yang bodoh. Nah, dua orang ini tidak ngamuk, tidak marah, malah terus mengikuti Tuhan. Maka Tuhan selanjutnya mau menyatakan dirinya kepada orang tersebut. Kalau waktu itu dua orang yang menuju Emmaus itu ngotot, saya lebih ngerti daripada kamu, benar-benar Yesus mati dan seterusnya. Yang seharusnya saya mengharapkan dia bebas ke bangsa kami dari orang Romawi, ternyata dia mati. Wah, mengecewakan ini itu. Mereka berdua enggak begitu, ya, percaya dan mendengarkan bahwa Mesias harus mati, disiksa mati oleh para imam-imam dan bangkit hari ketiga. Itu enggak masuk akal bagi orang-orang Israel waktu itu. Demikian juga kita sekarang, banyak orang percaya itu fokusnya ke arah dunia, menyelesaikan masalah-masalah dunia dulu. Nah, padahal kekristenan sejati itu melalui Yesus dulu, urusannya klik dulu dengan Tuhan. Masalah yang lain itu nanti gampang bagi dia, dan gampang ini bagi orang yang beriman. Tapi fokusnya jangan dengan masalah kita, fokusnya tetap ke Tuhan atas kasih-Nya. Dengan rendah hati, ya, saya memang bingung, goblok, bodoh, ya. Saya mohon pencerahan langsung dari Engkau Tuhan, ya. Nah, karena ini penghalang paling berat ini di sini. Kalau orang sudah percaya, ya, ini di sini, ya, menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, ya, sombong rohani. Saya ingat sekali, saudara, ya, berapa puluh tahun yang lalu, ya, dengan berbagai cara saya berusaha menyelesaikan masalah saya, saudara. Dengan berbagai cara, karena dari kecil saya senangnya pakai otak, saudara, ya.
berusaha ya dari kebangkrutan saya, macam-macam cara ya, sampai kolong sendiri ya. Akhirnya saya suatu saat ya, saya ulangi kesaksian ini karena ini penting. Nah, rasanya ya sudah menyerah, saudara. Aku sudah berserah, sudah menyerah, Tuhan, sudah nggak bisa apa-apa. Aku siap ini, dihukum, siap itu. Tetapi ternyata belum menyerah, saudara. Buktinya suatu saat di dalam kepusingan saya itu, saya ada penglihatan. Saya naik sepeda, kanan kiri sawah, pas ke depan sana sawah juga. Ya, aduh, bingung ini kemana. Nah, ternyata di depan itu Tuhan berdiri. Oh, Tuhan Yesus, walaupun tidak kelihatan wajahnya, tapi pakai jubah putih, berdiri di atas sawah yang padi yang menguning waktu itu. Nah, saya langsung nyembah dia, saudara. Wah, Tuhan, aku berserah benar. Aku sudah nggak bisa apa-apa ini, Tuhan. Hanya Engkau yang maha kuasa. Aku benar-benar menyerah. Tuhan yang ngomong gini, sudah lama aku menunggu Engkau di ujung jalan buntu ini. Oh, itu ternyata Tuhan nunggunya bukan di pesta, saudara. Tuhan menunggu kita setelah kita menyerah. Ujung jalan buntu itu kan lambang dari penyerahan saya. Sejak itulah, saudara, ya, banyak sekali firman-firman yang dibukakan yang searah dengan itu. Ya, ada lagi, saudara, diperjelas. Nah, ini kesaksian juga, ya. Nah, suatu saat saya entah gimana jadi ada di meja situ, saya nulis di kertas, kira-kira saya nyerahkan ke Tuhan, suruh ditandatangani. Ya, saya inginnya ini itu. Memang gak ingat saya ingin apa. Ya, pokoknya tulis saya keinginan ini. Saya menyerahkan surat itu, suruh Tuhan tanda tangani. Tuhan ngomong itu salah. Ya, yang benar kamu tanda tangan dulu. Ya, yang menulis tulisan itu adalah saya. Ya, artinya jangan kalau kamu merintah mendikte saya. Yang benar kamu harus berserah kepada saya setiap saat apapun yang terjadi. Jadi tanda tanganilah belangko kosong. Nah, itu. Dan berapa kejadian seperti itu, tapi yang jelas sekali ada dua itu, saudara. Ya. Jangan kamu mendikte aku, ya. Aku ngerti kebutuhanmu dan ngerti keinginanmu dan keserakahanmu. Janjiku kepada umatku adalah kebutuhanmu akan kupenuhi. Nah, kebutuhannya berapa memang tidak disebutkan. Nah, ini padahal kebutuhan kita rasanya sehari 100.000 kurang. Ya, mintanya 10 juta. Nah, Tuhan ngomong cukup kamu 100.000. Ya sudah, terima itu. Jadi kebutuhan ini beda dengan keinginan. Ya. Jadi harus menyerah. Berserah di sini, saudara. Ya, selanjutnya ayat 53. Ya. Ayo baca 2-3. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Nah, ini kepada orang yang lapar. Lapar apa? Bukan lapar nasi atau gado-gado atau sate, bukan. Lapar akan firman Tuhan. Lapar akan persekutuan dengan Dia, ya, yang sekarang sudah ada di dalam dia. Ada rasa haus, lapar, ingin selalu nambah persekutuan, nambah pengertian, pewahyuan yang dari Tuhan. Ya, kalau pewahyuan segala yang firman ini ada di Alkitab, ya. Nah, ini lapar. Ya. Jadi mempelajari firman, mendengar firman itu adalah untuk mengisi kelaparan kita. Jadi kita harus lapar, ya. Bukan takut dihukum, ya, tapi kita memang rindu,
lapar, ingin rohaninya semakin diisi, saudara. Nanti melimpahkan segala yang baik kepada orang tersebut. Ya, karena kita mau lapar. Dan menyuruh orang yang kaya, lah kaya ini rasanya sudah cukup, sombong. Aku sudah dari kecil 60 tahun, 70 tahun yang lalu sudah percaya Tuhan. Zaman Belanda juga sudah percaya saya. Ya. Pergi dengan tangan hampa, kosong terus hidupnya, gelisah, kecewa terus, ya, mengharap terus, mengharap Tuhan, harap Tuhan. Padahal Tuhan sudah akan memberikan ini, melimpahkan kan sudah, ya, akan melimpahkan apabila kita lapar. Ya. Kalau orang yang di sini rasanya belum mendapat terus, ya memang nggak mendapat. Kenapa? Kaya, dia rasanya sudah cukup. Jadi menunggu terus Tuhan, mengharap Tuhan, damai sejahteramu Tuhan, sukacitamu, kasihmu ingin aku tak terima Tuhan. Padahal Tuhan ngomong aku sudah memberikan, tinggal praktekkan saja. Nah, ini, ya, amin, saudara. Saya harap semua bisa mengerti ini, karena ini intinya di sini. Selanjutnya yang terakhir, ya, 54 ya. Baca 2, 3. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Ya. Jadi Tuhan akan menolong Israel. Israel ini pangeran Allah, anak Allah ini. Nah, artinya aslinya Yakub, penipu. Setelah bergumul dengan Tuhan, ya, di Sungai Yabok, dia diganti nama Israel. Kamu bukan Yakub lagi, bukan penipu lagi, licik dulu kamu, ya, jahat, licik, penipu. Sekarang menjadi putra Allah. Nah, ini orang yang benar-benar, orang yang sudah percaya sesuai yang dikehendaki Tuhan. Israel sejati adalah orang yang percaya Mesias dan percaya yang sesuai kehendaknya. Ya, bukan percaya menurut sesuai manusia kita. Yaitu yang tadi, ada rendah hati, jangan congkak, haus dan lapar akan kebenaran, dan seterusnya, nanti diulang di rumah, ya. Kenapa? Ya, hambanya. Nah, ini diakui sebagai pangeran Allah, kita hambanya. Artinya kita orang yang benar-benar berserah, ya, hampa, tidak punya apa-apa di depan Dia, hanya mau taat saja. Ya, manusia lama kita telah mati di sini. Ya, sudah diganti dengan manusia baru, yaitu Roh Kudus. Nah, kenapa begini? Karena ia mengingat kasih karunia-Nya. Jadi kembali lagi, mengingat akan anugerah yang Dia berikan. Itulah saudaraku sebetulnya inti, saudara, inti Natal, ya. Ini intinya, ini dari Lukas 1 ayat berapa itu tadi? 49 sampai ayat 55. Ya. Bukan cuma seneng-seneng, oh Natalan, kumpul-kumpul, bukan. Ini intinya ini, saudara. Ya. Baru nanti kita benar-benar merasa damai secara tenang, ya. Bukan ada masalah, tetap bisa ada masalah. Tapi ingat, masalah justru ya harus dianggap sebagai suatu kebahagiaan, karena akan meninggikan, menyempurnakan iman kita. Ya, sehingga sempurna, tidak kurang suatu apa. Dan apabila kita bingung, Tuhan siap menjawab pertanyaan kita. Asal kita bertanyanya serius, pasti Tuhan jawab. Nah, itu enak sini, jadi enak Tuhan. Dan ingat, ya, segala sesuatu janganlah motivasinya untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan. Karena aku telah menerima kasih karunia, darahnya yang demikian mahal, yang melampaui apapun di dunia ini. Ya. Nah, kalau sudah sampai iman ke situ, kita nggak akan gentar menghadapi apapun. Ya,
Demikian firman Tuhan. Ya, mari kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Kembali kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kau telah sampaikan isi hatimu agar kami benar-benar menjadi anak-Mu yang percaya dalam nama-Mu, bukan hanya percaya di mulut, tapi benar-benar percaya sesuai apa yang Kau kehendaki, yaitu sesuai dengan apa yang tertulis di 1 Lukas 1 ayat 49 sampai 55. Kami mohon Kau bukakan lebih lanjut, lebih dalam lagi kepada kami masing-masing, karena tanpa pewahyuan langsung dari Engkau, kami tidak bisa menerima apa-apa. Itu hanya sebagai informasi saja. Kecuali Engkau yang meneraikan dan menyingkapkan, maka itu akan menjadi bagian kita, bagian kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk itu semua. Dan hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sementara ini ada masalah pergumulan hidup, baik sakit penyakit, keluarga maupun ekonomi. Engkau mengerti ya Tuhan hati mereka masing-masing. Dan mohon Kau meluruskan pengertian-pengertian anak-Mu ini, sehingga mereka bisa benar-benar berjalan, menjalani hidup ini dengan persoalannya masing-masing, sesuai dengan jalur yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus untuk itu semua. Dan kami menutup persekutuan ibadah Minggu pagi hari ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Ya, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.